juga rampes ya. Coba saya dengar dulu suaranya. Sampurasun. Terdengar seperti kempes. Coba sekali lagi. Sampurasun. Nah, gitu dong, lebih kompak ya. Oke. Di sini sebelumnya ada yang sudah pernah naik bandros belum? Belum. Ini dari luar Bandung? Dari luar Bandung. Dari mana ibu-ibu ini yang rombongan tadi? Oh, dari Papua. Dari mana teh? Dari Bandung. Dari tadi nungguin? Oh gitu. Teteh dari Bandung udah pernah naik bandros? Aduh, ya kalah sama yang dari Papua. Tuh jauh-jauh ke Bandung naik bandros ya. Ini dari Raja Ampat ya. Oke, baik, saya ucapkan selamat datang di Bandung ya. Selamat datang di bandros dan semoga juga suka dengan bandros new era new normal ini. Tapi sebelum berjalan-jalan kita kenalan dulu ya. Sebab pepatah kan mengatakan tak kenal maka tak. Iya, tanya-tanya dulu ya, jangan dulu sayang-sayangan. Oke, perkenalan dulu dengan saya. Nama saya Wulan Febrianti, saya dari Guide HPI Bandros dan kita ditemani di sini oleh Bapak Ahmad. Kita say halo dulu sama Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad, halo. Nah, Pak Ahmad akan dulu kita berjalan-jalan di Bandung ya. Dan karena naik bandros ini adalah bis terbuka, naik bis bandros juga ini ada peraturannya ya. Peraturan yang pertama, kita sekarang naik bandros ini diwajibkan menggunakan masker. Yang kedua, diwajibkan juga untuk tetap social distancing ya. Yang ketiga, dilarang mengeluarkan anggota badan dari bis karena takutnya ada kendaraan lain dari belakang. Jadi misalkan nanti gak boleh keluarin tangan, badan, kepala ya, gak boleh. Yang ketiga, diizinkan makan minum di bis boleh, silahkan ya, silahkan. Ini bandros ini dilarang selfie kalau sambil salto. Kalau nggak salto nggak apa-apa ya, selfie. Soalnya kalau sambil salto ribet juga katanya kan gitu. Oke, nah jadi naik bandros ini selain kita berjalan-jalan, nanti ibu-ibu, bapak-bapak dan teteh-teteh yang ada di sini juga akan mendengarkan saya bercerita tentang Bandung. Oke, saya mau tanya dulu sama orang Bandung. Orang Bandung tahu nggak sekarang kita lagi berada di jalan apa ini namanya? Jalan apa ini namanya? Jalan Raya. Iya, betul ya, namanya di depan kita ada di Jalan Riau katanya. Tapi, nah jalan yang kita lewatin ini namanya adalah Jalan Citarum. Oke, sekarang kita bercerita sedikit nih tentang Bandung. Di depan ini kita melewati Jalan Riau. Kalau Jalan Riau dulu dikenalnya Jalan Riau, kalau sekarang lebih ke Jalan R.E. Marta Dinata. Jalan Riau ini dulu sangat terkenal karena di sini pernah ada kecelakaan artis tahun 90-an. Mungkin ada yang ingat gak siapa nama artisnya? Nah, itu Ibu hafal, Bu? Terlihat dari usia ya, Bu? Oh, paling gak ada. Iya, terlihat dari usianya katanya ya. Oke. Nah, tadi juga itu ada Jalan Riau, yang sekarang Jalan Riau itu jadi center fashion dan foodnya Bandung. Tapi berbicara tentang food di Bandung, di sini juga di Jalan Banda ada salah satu makanan yang cukup terkenal. Ini cukup nyeleneh, namanya disebut cuimi kasep. Kalau dalam bahasa Sunda, kasep itu artinya ganteng. Jadi artinya cuimi ganteng. Di mana sih cuimi ganteng? Coba lihat tuh sebelah kanan yang rame-rame banyak orang. Nah, itu disebutnya cuimi ganteng karena yang masaknya yang biasa aja. Iya, cuman katanya sih itu memang yang masaknya yang ganteng gitu kan, sampai masuk acara TV gitu, namanya cuimi kasep gitu. Selain itu juga, selain ada cuimi di Jalan Aceh juga di sini ada salah satu yang terkenal namanya bakmi. Nah, ini bakmi Lombok ya. Ini kita udah ada di Jalan Lombok. Oke. Dan di depan itu juga ada salah satu pusat sarana olahraga Saraga, namanya Stadion Siliwangi. Ini Stadion Siliwangi ada di sebelah kiri, dan nanti kita akan berbelok ke arah kanan menuju ke Jalan Aceh. Oke, kalau masih pada semangat, saya mau dengar dulu suaranya. Yang naik bandros,
Coba kalau saya bilang bandros, dijawab dengan cihuy. Saya mau dengar dulu biar kompak ya. 1, 2, 3, bandros. Cihuy. Bandros. Cihuy. Udah makan siang belum? Belum. Pantesan. Suaranya terdengar beda, belum sarapan kali ya. Iya, udah makan siang ini Maya. Dan sarapan. Oke, nah kita sekarang akan berbelok masuk ke Jalan Aceh. Jadi memang naik bandros ini kita juga akan bercerita tentang Bandung. Tidak hanya bercerita tentang sejarahnya, tapi kita juga akan bercerita tentang ada apa aja sih yang cukup nyentrik di Bandung. Nah, sudah masuk di kawasan Jalan Aceh, kita akan melewati salah satu rumah yang katanya disebut rumah hantu. Nah, kenapa sih disebutnya rumah hantu? Karena rumah ini pernah difilmkan. Namanya Rumah Kentang. Nah, tahu Rumah Kentang? Tahu. Nah, di mana coba Rumah Kentang tuh? Itu, Di situ. sebelah kanan. Itu. Nah, ini adalah Rumah Kentang. Kentang. Kalau sebelah kanan Rumah Kentang, coba lihat sebelah kiri ada rumah tidak terpakai, namanya rumah rusak. Nah, kalau itu rumah rusak ya. Oke, nah tadi Rumah Kentang, dan di sebelah kiri ini ada Kadeklat TNI Angkatan Darat, dan di sebelah kanan ini adalah lapangan Saparua. Gor Saparua ini dulunya adalah tempat pelatihan orang Belanda. Dulu orang Belanda biasanya latihan baris berbaris, latihan perang menggunakan lapangan Saparua. Dan di sebelah kanan juga ini ada taman yang terkenal bernama Taman Maluku. Dulu Taman Maluku ini namanya adalah Moluccan Park. Tapi Insinyur Soekarno tidak ingin mendengar nama asing, jadi namanya diubah menjadi Taman Maluku. Nah, kalau di sebelah kanan ini Taman Maluku ini dulu lebih dikenal sebagai Taman Dewa Dewi. Kenapa coba teh disebut Dewa Dewi? Karena kalau malam namanya Dewi, kalau siang jadi Dewa. Nah, dulu di sana banyak ya Dewa Dewi, jadi disebut Taman Dewa Dewi gitu. Dan sekarang kita masih ada di kawasan Jalan Aceh. Di sebelah kiri ini ada Kodam 3 Siliwangi. Nah, Kodam 3 Siliwangi ini memiliki bangunan unik. Kalau diperhatiin bangunannya kayak di Kota Tua di Jakarta. Nah, kayak Museum Fathahillah gitu kan ya. Di Kota Tua di Jakarta juga sama seperti ini. Dan kita juga akan melewati salah satu sekolah. Sekolah ini cukup terkenal karena pernah difilmkan ke dalam film hantu juga. Namanya Hantu Bangku Kosong. Di mana coba sekolahnya? Ini ada SMA Negeri 5 Bandung. Nih sebelah kiri ya. Nah, SMA 5 Bandung ini katanya di sana suka ada noni Belanda yang menampakkan diri. Gitu. Itu juga sekarang masih menjadi sekolah ya. Ada 2 kalau sekarang sekolahnya. Nah, kalau di sebelah kanan boleh dilihat sama adik-adik nih, kita juga punya Taman Edukasi Nasional untuk anak-anak di Bandung. Namanya Taman Lalu Lintas. Tuh, ada pesawatnya juga ya. Ini Taman Lalu Lintas atau dikenal Taman Ade Irma Suryani Nasution. Ini juga ada di depannya patung ayahnya. Namanya Bapak Abdul Haris Nasution. Nasution nih patungnya sebelah kanan. Itu patungnya punya mitos, Bu. Katanya patungnya suka menghilang kalau tanggal 1 ambil gaji. Nah. Iya. Jadi hilangnya ambil gaji ya. Oke. Nah, masih berada di kawasan Jalan Sumatera. Oke, nah ini pada semangat naik bandros. Sudah tahu belum apa itu bandros? Sama di situ tuh. Bandung, raus pakai kelapa. Makanan ya. Memang nama bandros teh ada juga makanan. Kalau bandros makanan itu namanya bandros teh di Banjur Ngajorojos. Nah, katanya gitu kalau makanan. Kalau yang ini bandrosnya singkatan dari Bandung Tour on the Bus gitu. Oke, nah sekarang kita melewati Jalan Sumatera. Nah, jauh banget ya kalau keliling Bandung ini.
bukan kayak naik bandros ini keliling Indonesia. Iya, tadi di Sumatera, ke Riau ya. Terus ke itu juga, cuma keliling Bandung, tapi keliling Indonesia ya. Iya. Oke, nah kita lagi ada di Jalan Sumatera. Nah, kalian dari Jalan Sumatera, dari sini terus berbelok ke arah kiri juga itu di sana ada salah satu food atau makanan yang cukup nyeleneh di Bandung. Kalau Bandung ini terkenal dengan makanannya, ada satu yang nyeleneh namanya batagor. Sudah pernah mencoba? Nah, sudah ya. Tapi batagor yang ada di Jalan Bungsu ini cukup istimewa. Namanya batagor Kingsley. Kenapa istimewa? Karena batagor Kingsley ini harga satunya 20.000. Kalau seporsi isinya 4 jadi 80.000. Gitu. Jadi cukup istimewa, dikenal karena batagor. Iya, Kingsley. Nah, oke. Nah, di depan kita masuk ke Jalan Tamblong. Sebelah kanan nih ada patung pemain Persib. Ibu tahu pemain Persib dulu yang pernah digosipin sama Hetikus Endang, tahu nggak siapa namanya, Bu? Nah, betul. Suka nonton gosip, Pak. Betul ya, itu patung Ajat Sudrajat. Nah, itu patung Ajat Sudrajat pemain Persib yang disimboliskan di sana. Oke, nah kita lagi ada di Jalan Tamblong. Di Jalan Tamblong ini kafe bakery rasa yang terkenal. Nah, ini skrik. Lihat nih di sebelah kanan. Nah, ini bakery rasa kafe terkenal dengan ice cream. Kenapa nama jalan ini disebut Tamblong? Sekarang kita bercerita mengenai sejarah Bandung. Kenapa nama Tamblong ini diambil dari keluarga Chinese yang bernama Babah Tamblong? Punya bangunannya yang tadi sekarang jadi bakery rasa kafe. Babah Tamblong itu adalah orang yang membantu konferensi Asia Afrika waktu tahun 1955 gitu. Oke. Di sini kita akan terus lurus dan akan masuk jalan terpanjang di dunia, di 12 benua. Ada yang tahu jalan apa namanya? Nah, itu sudah siap mau melihat hantu? Nah, ada yang sudah pernah lihat hantu Bandung? Sudah ya? Iya, kalau di Bandung ini hantunya tengah hari. Iya, kalau di Bandung ini hantunya bisa diajak foto. Jadi tidak usah takut kalau nanti bertemu hantu Bandung. Tinggal dadahin, ajak foto, kasih duit. Nah, ya Belanda. Dulu namanya ini adalah tempat ngopi Parahyangan planters. Tapi orang Belanda itu sulit mengucapkan kata Parahyangan. Jadi mereka menyebutnya Pranger. Dan akhirnya sampai sekarang jadi Hotel Pranger. Sekarang kita sudah masuk di jalan yang sangat ikonik di Bandung, atau Jalan Asia Afrika. Jalan terpanjang di dunia ya. Nanti katanya. Nah, nanti juga di sini di Jalan Asia Afrika ada monumen yang sangat penting, yaitu titik 0 km kota Bandung. Nih, titik 0-nya Bandung ada di sebelah kanan. Boleh dilihat tuh, ada patung yang berambut gondrong namanya Herman William Dendels. Yang pakai belangkon R.A. Wiranatakusumah II itu bupati ya. Waktu pendiriannya kota Bandung, Herman William Dendels menancapkan tongkatnya di patok besi. Kemudian berkata dalam bahasa Belanda, "Zoh dat al iterukom hier estat is gebouw." Artinya dilarang merokok. Masa panjang gitu dilarang merokok? Bukan ya, artinya adalah setelah saya kembali ke sini harus terbangun sebuah kota, artinya itu. Karena memang dulu awalnya alun-alun Bandung bukan ada di sini, kalau dulu berada di Dayakolot. Iya. Nah, ini di sebelah kiri juga ada Hotel Savoy Homan. Namanya juga Savoy Homan karena memang dibangunnya sama keluarga Homan dari Jerman. Kalau diperhatiin, hotel ini bangunannya kayak kapal pesiar. Tuh. Mungkin orang-orang yang orang Bandung juga baru nyadar ya kalau bangunannya ini mirip kapal pesiar. Terus di sebelah kiri ada bangunan putih, ini supermarket pertama di Bandung. Namanya Foreign Haze de Vries.
Kalau sebelah kanan, ini yang biasa disebut Pengkolan-Dilan. Nah, disebut Pengkolan-Dilan ini adalah Museum Asia Afrika dan Gedung Merdeka. Biasanya hantu-hantu berkumpul di sini karena takut kehujanan. Hantu di Bandung takut sama air hujan ya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Iya, nanti sore ya. Oh iya. Nah, kalau ini ada hantu kita dadahin ya. Coba dia tuh dadah. Tuh dadah. Hantu ya? Iya, ini bukan hantu ya. Ini mah puyum coba. Kenapa disebut puyum? Puyum Puan gitu ya. Kalau yang ada di sini mah puyum Bandung. Nah, ini nih. Baru sebelah kiri ini adalah alun-alun Bandung. Nah, ini yang alun-alun Bandung ini terkenalnya dengan rumput sintetis. Selain itu juga alun-alun Bandung ini terkenal karena ada menaranya tuh. Menara kembar itu ketinggiannya sekitar 81 meter. Kalau mau melihat keindahan kota Bandung, boleh kok naik ke sana. Harga karcisnya hanya 7.000. Kalau mau gratis, boleh silahkan naik pakai lift, turunnya loncat. Itu gratis ya, beda lagi tapi. Oke, nah ini masih berada di Jalan Asia Afrika. Dan di depan, kita berbelok ke arah kanan. Kita akan memasuki kawasan Jalan Bancai. Ada bapak-bapak lagi duduk di atas batu, bukan satpam ya, tapi yang di belakang. Nah, itu adalah Bapak Insinyur Soekarno. Dulu pernah ditahan di sana selama 1 tahun. Makanya kemudian penjaranya dimuseumkan. Kalau dari sini kita terus lurus masuknya ke Jalan ABC Bancai. Nah, kalau di Jalan ABC ada pabrik kopi yang terkenal banget di Bandung, namanya Pabrik Kopi Aroma. Aroma ya, bukan ABC. Oke. Masih berada di kawasan Jalan Arifan. Nah, di sini juga ada salah satu bangunan yang cukup nyeleneh ya. Ini sebenarnya masjid, tapi cukup unik bentuknya karena masjidnya dibangun seperti kelenteng. Ini ada di sebelah kanan, berarsitektur Cina. Ini namanya Masjid Al-Imtijaz. Ada 2 ya di Bandung masjid yang berarsitektur Cina. Satu lagi tadi ada di Jalan Tamblong. Nah, ada juga tempat kawasan wisata yang kayak di Cina. Saya belum tahu ya udah buka atau belum. Silahkan cari aja di Instagram, biasanya ada infonya. Itu ada namanya Kampung Cina. Nah, itu di sana kampung pecinaan ya. Itu tempat wisata. Terakhir kali ke sana itu bayarnya per orangnya 30.000 gitu. Oke. Sekarang kita lagi ada di Jalan Arifan. Nanti depan kita akan berbelok ke arah kiri, memasuki jalan yang sangat terkenal di Bandung. Ini kalau Jogja yang terkenalnya Malioboro. Kalau Bandung terkenalnya Jalan Betul ya. Oke, masih semangat naik bandros? Masih. Coba kalau begitu, kalau saya bilang Bandung dijawab dengan yuhu. 1, 2, 3 Bandung. Yuhu. Bandung. Yuhu. Iya. Tapi masih centilan mama ya, Dek? Iya. Masih centilan mama daripada adeknya ya. Oke, nah kita sudah ada di kawasan Jalan Braga. Nah, ini adalah Jalan Braga. Kalau mau beli oleh-oleh dari Jalan Braga, di sini ada toko roti yang sudah sangat tua di Bandung. Di sebelah kanan nih ada pintu terbuka, namanya Toko Roti Sumber Hidangan. Rotinya sudah ada dari tahun 1929. Percaya nggak? Enggak, rotinya yang tadi pagi ya. Kalau dari tahun 29 sudah jadi fosil. Iya, hanya saja sudah ada sejak itu. Dilihatin, coba dadahin di sebelah kanan, dadah. Iya. Sekali lagi dadah. Tuh.
juga ya. Boleh dari sana nih, sama aslinya dari Jalan Braga. Oke, gak apa-apa ya, kita jadi artis dadakan. Siap, dadahin lagi, siap? Tuh, nanti kalau diliatin lagi kita dadahin lagi. Tuh, sekali lagi ya, dadah. Iya, itu mah puyungnya. Jadi artis dadakan ya, Bu. Oke, masih ada di kawasan Jalan Braga. Nah, di sini juga ada restoran, namanya Braga Permai Restoran. Sudah ada sejak tahun 1923. Nih, dulu namanya Muisong Horizon. Nah, restoran ini cukup terkenal karena karena dari bangunan, makanan semuanya masih terlihat utuh seperti zaman Belanda. Yang nggak utuh di sana cuma satu, apa coba? Orang-orangnya iyalah. Kalau dulu kan noni Belanda, kalau sekarang berubah jadi nona-nona ya, bukan noni-noni. Oke, tapi kenapa sih jalan ini disebut Jalan Braga? Cerita sedikit, nama Braga diambil dari bahasa Sunda juga. Braga artinya ngabaraga atau bergaya, berlenggak-lenggok. Karena di sekitaran Jalan Braga dulu di sana itu banyak toko baju yang berasal dari Paris. Sehingga dulu Bandung ini sempat dijuluki Bandung Paris Panjava. Jadi banyak yang suka berlenggak-lenggok atau memamerkan baju sehingga orang-orang menyebutnya ngabaraga gitu ya. Oke. Sudah masuk lagi Jalan Sunia Raja. Di depan kita akan lewat jembatan kereta api. Nah, ini adalah tuh kereta apinya di atas kelihatan ya. Ini di bawahnya jembatan. Di sebelah kanan juga ini ada hotel yang bernama Kedaton. Dulu hotel Kedaton ini lahan kosong. Lahan kosong ini tempat orang-orang melihat kereta api kalau datang. Dari dulu orang Bandung kalau ada kereta datang suka ditonton. Makanya namanya hotelnya juga Kedaton. Apa itu Kedaton? Kereta api datang, mari kita tonton. Nah, iya, itu hotel Kedaton nih. Kalau mau lihat kereta zaman dulu ada di sebelah kiri yang sudah ada dari tahun 1800 tuh yang merah. Nah, itu adalah kalau di TV ada, tahu nggak kereta yang warna biru siapa namanya? Tayo. Thomas. Nah, itu Thomas. Kalau Tayo bis ya. Nah, ada kereta warna biru namanya Thomas. Kalau itu juga punya nama tapi bukan Thomas. Kalau warna merah itu namanya Sigobar. Nah, itu ya. Oke. Lanjut, kita akan melewati Taman Balai Kota. Nah, kanan ini adalah Taman Balai Kota Bandung. Taman Balai Kota. Nah, di sini juga di sebelah kanan tamannya nggak cuma satu. Ada kebun binatang kecil, mini zoo. Nah, ini ya, mini zoo. Ada taman badak, taman ikan, taman love. Tapi orang Sunda menyebutnya bukan taman love. Kalau orang Sunda di sini bilangnya bukan taman love, tapi taman lope. Iya, di sini menyebutnya taman lope ya, bukan love. Nah, itu mengapa sih disebut taman love? Karena di sana itu kan ada lambang love gitu ya. Katanya yang mau cintanya abadi, jaya, setia harus nempelin gembok di taman love. Nah, gitu. Kalau ibu-ibu mau coba, teteh mau coba juga boleh, silahkan tempelin gembok ya di taman love. Biar kayak di Korea. Gitu. Ada juga kan di Korea yang nempelin gembok gitu kan. Nah, selain itu juga di sini ada museumnya. Ada 2 museum di kawasan Balai Kota ini. Di belakangnya yang pertama ada Museum Kota Bandung, yang kedua Bandung Planning Gallery. Oke, masih pada semangat naik bandros? Masih. Kalau gitu kita nyanyi dulu naik bandros ya. Karena kalau naik bandros ini ada lagunya. Saya mau contohin dulu sedikit kalau naik bandros itu ada lagunya. Saya contohin kayak gini nih kalau naik bandros lagunya. Naik bandros, asiknya, keliling-keliling Bandung, OMG. Ada nanti OMG tangannya di kepala sambil geleng-geleng. Ibu-ibu juga ikutan ya? Boleh. Iya boleh, kita ikutan semuanya juga. 1, 2, 3. Naik bandros, asiknya,
Keliling-keliling Bandung, keliling-keliling Bandung. Oh, oh, iya. Oke, masih semangat ya. Oke, kita lagi ada di jalan. Nah, kita masih ada di Jalan Aceh. Nah, nanti di depan kita baru masuk ke Jalan Riau atau Jalan R.E. Marta Dinata. Kita cerita dikit ya tentang bandros. Kenapa sih ini tuh disebut bandros? Bandros kan makanan. Karena bandros singkatan dari Bandung Tour on the Bus. Pada awal uang sama ranting kabel sama pohon. Makanya meskipun satu tingkat juga tetap namanya bandros, tidak berubah jadi surabi atau jadi kue pancong ya, enggak, tetap bandros. Dan kalau mau naik bandros ini kita ada di 3 shelter. Yang pertama tadi Museum Geologi, yang kedua dari alun-alun Bandung, yang ketiga itu dari Balai Kota. Kita buka setiap hari, pendaftarannya paling sampai jam 3 gitu ya. Pokoknya dari jam 8 sampai jam 4 kita ada. Jadi nanti kalau mau naik bandros silahkan datang ke 3 tempat tadi. Harganya 20.000 per orang. Seperti itu. Nah, lanjut nih ke Jalan Insinyur Haji Juanda atau Jalan Dago. Kita berbelok ke kiri, tidak balik ke kanan. Di belakang di sana di Jalan Merdeka ada mall yang terkenal di Bandung, namanya Bandung Indah Plaza. Kalau kita lewat ke mall, saya nggak mau sih. Kenapa? Soalnya ibu-ibu suka minta turun. Iya. Karena kalau di mall itu suka banyak pocong favorit ibu-ibu. Apa itu pocong? Pocongan harga. Nah, jadi sengaja tidak lewat ke sana. Oke, nah ini kita lagi ada di Jalan Dago. Oke. Nah, Jalan Dago. Kenapa jalan ini disebut Dago? Dago juga sama diambil dari bahasa Sunda. Artinya menunggu. Karena dulu Jalan Dago ini berupa hutan. Orang kalau mau lewat ke sini kan takut kalau sendirian. Akhirnya mereka saling nunggu. Terus orang Sunda itu ada istilah dagoan euy, tungguin euy. Siap engke di dagoan, siap nanti ditungguin gitu. Jadi padago dago gitu. Maka jalan ini disebut Jalan Dago. Nah, sekarang di Jalan Dago, di sini jadi center fashion foodnya Bandung juga. Jadi kalau misalkan cari makanan, cari tempat baju, oleh-oleh, Jalan Dago ini cukup terkenal. Dan di sini juga ada taman yang terkenal, namanya Taman Radio. Nah, ini ada di sebelah kiri itu. Meskipun namanya sepi, lihat banyak orang yang ngumpul-ngumpul di Taman Radio. Nah, ini Taman Radio. Kenapa sih disebut Taman Radio? Karena dulu di sini ada radio pertama di Bandung, disimboliskanlah taman ini jadi Taman Radio. Kenapa coba orang-orang pada nongkrong di sana? Karena ada Wi-Fi. Nah, iya, meskipun sepi juga tetap ramai orang ngumpul di sana karena ada Wi-Fi. Soalnya slogan zaman sekarang mah berubah ya. Wi-Fi itu kuota itu kebutuhan utama, benar ya? Benar, iya. Soalnya makanya harta tahta kuota katanya begitu ya. Dan yang ini juga di sana ada yang terkenal di Jalan Dago. Pak Sepati disebutnya Taman Jomblo. Nah, kenapa sih disebut Taman Jomblo katanya gitu ya? Karena memang di kursinya itu hanya untuk satu orang. Jadi orang-orang yang duduk di sana hanya bisa satu persatu. Kayak social distancing, cenah ya. Kursinya satu persatu gitu kan. Oke. Memasuki kawasan Jalan Diponegoro. Kita juga akan melewati salah satu gedung yang sangat terkenal di Bandung, menjadi ikoniknya kota Bandung. Tapi ini pusat pemerintahan Jawa Barat yang biasa disebut Gedung Sate. Sudah pernah dengar? Sudah. Iya, Gedung Sate. Nah itu, mengapa disebut Gedung Sate? Karena di atasnya ada penangkal petir.
petir, bukan sate ya. Iya. Di atasnya penangkal petir, bukan sate itu. Sate seperti itu ya. Oke, nah itu ada gedung sate. Yang disebut gedung sate itu karena di atasnya ada penangkal petir yang katanya mirip dengan sate. Cerita juga nih, kenapa sih disebut gedung sate? Kalau dulu namanya bukan gedung sate. Gedung sate itu dulu disebutnya Hebe. Dalam bahasa Belanda, Hebe itu artinya Hoverman-Bedrijven. Bisa diulang? Enggak kan? Susah ya, makanya disebutnya gedung yang ada satenya. Gitu aja. Oke, nah di sebelah kiri nih. Ini adalah gedung DPRD Jawa Barat. Makanya kalau gedung DPR itu identik pakai kawat berduri, soalnya banyak yang demo gitu. Oke, nah ini di sebelah kanan ini adalah gedung sate, pusat pemerintahan Jawa Barat. Boleh dilihat bangunannya di sebelah kanan. Di atasnya ada penangkal petir berjumlah 6 buah bola. 6 buah bola yang ada di atas gedung sate itu melambangkan penghabisan dana untuk membangun gedung sate. Nah ini sebelah kanan ya. Dalam mata uang Belanda ini 6 juta gulden. Kalau dirupiahkan 6 juta gulden itu 45 miliar pada zaman dahulu tahun 1920. Wow, uang segitu banyak banget ya. Coba kalau dulu uang segitu dijajanin cilok, pasti jadi gedung cilok. Iya, untung itu tahun 1920, jadi disebutnya gedung sate. Kalau sekarang gedung cilok gitu. Oke, sebelah kanan juga ini ada Taman Lansia. Lansia ini singkatan dari lanjut usia, tapi nggak khusus lansia loh. Banyak tuh anak muda masuk ke Taman Lansia. Pas keluar jadi lansia. Nih ada dinosaurusnya nih, Dek. Tuh. Lapar, pengen makan. Itu pindah dinosaurusnya, pindah dari mana? Ini dari sebelah kiri, dari Museum Geologi. Halo. Tuh. Ini juga ada bandros dari Balai Kota yang kuning ya. Oke, tadi ada di seberangnya ini Museum Geologi. Di kiri juga ini ada gedung Dwi Warna. Lalu di depan juga ada Masjid Pusdai, Pusat Dakwah Islam Jawa Barat. Nah, oke. Kalau mau masuk ke Museum Geologi itu bisa ya, berbayar. Harga bayarnya kalau nggak salah dulu itu 3.000 sebelum corona. 3.000. Oke, nah ini gedung RRI Radio Republik Indonesia. Bangunan yang warna biru di sebelah kiri ini radio yang pertama kali menyiarkan proklamasi Indonesia. Tapi bukan radio pertama di Bandung ya. Radio pertama di Bandung ada di Jalan Dago. Nah, ini juga ada restoran makanan Sunda cukup terkenal banget di Bandung tuh di depan. Namanya juga Alas Daun. Karena makannya pakai tangan. Makan pakai tangan ya, tidak pakai daun. Aduh, ada-ada aja ya. Oke. Jadi seperti ini ya naik bandros. Nanti kalau mau naik bandros lagi silahkan dari 3 shelter yang ada. Ada dari pagi sampai sore. Oke, baik. Gimana, senang naik bandros? Senang. Kalau kau senang hati bilang bandros. Bandros. Kalau kau senang hati bilang bandros. Bandros. Kalau kau senang hati ya memangnya begitu. Kalau kau senang hati bilang bandros. Bandros. Kalau sekarang tes suara ya. Kalau kau senang hati bilang Cihuy. Cihuy. Kalau kau senang hati bilang Bandung. Bandung. Kalau kau senang hati ya memangnya begitu. Kalau kau senang hati bilang yuhu. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terima kasih ya sudah naik bandros. Terima kasih juga atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bertemu kembali di era new normal. Hati-hati untuk turunnya. Mohon dipastikan nanti turunnya pijakannya ke bawah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat siang. Sudah sampai.